Pejuang langit, kalau langkah kaki semut aja Allah dengar, bagaimana dengan doa yang terus berulang? Serta bagaimana dengan doa yang dilangitkan banyak orang? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Pendengar. Doa inilah yang jadi jalur langit Bu Rosi, pejuang kanker stadium 4 yang berjuang bertahan dalam takdirnya. Dengan segala daya dan upaya, Bu Rosi berjuang melawan sakit leukemia selama 16 tahun. Pejuang langit, saya begitu takjub melihat Bu Rosi, sosok pengajar sukarela di banyak sekolah dasar di daerah Panjalu, Ciamis, Jawa Barat. Sebagai duta literasi, beliau aktif keliling ke sekolah-sekolah untuk membangkitkan minat membaca, seperti membangun rumah baca dan kegiatan belajar seni di alam. Tapi siapa sangka, di balik keuletannya, ibu 4 anak ini ternyata pernah mendapat ujian luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebuah penyakit kanker ganas di tahun 2008 yang hampir merenggut nyawanya. Subhanallah. Alhamdulillah, berkat kegigihannya berjuang melawan penyakit leukemia dan begitu besarnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di usia yang ke-46 tahun ini, Bu Rosi bisa kembali sehat dan beraktivitas normal. Alhamdulillah. Semua atas kehendak Allah Sang Maha Penyembuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, suaranya Akil merdu sekali Bu ya, azannya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, katanya tadi ada yang mau setoran ayat juga ya? Iya. Siapa namanya tadi? Ya? Oh, Fajri. Oh iya, Fajri maju ke depan. Sini sayang. Nah. Hari ini mau setoran ayat apa nih? Atau surat apa? Surat At-Takasur. Wah, Masya Allah. Udah siap? Oke. Pejuang langit, inilah obat Bu Rosi selama bertahun-tahun menderita kanker. Bu Rosi bertahan bukan dengan obat biasa, tapi suara azan yang melangit yang ia ajarkan. Penyakitnya terobati oleh bibir kecil anak-anak yang semangat menyetorkan hafalan ayat-ayat suci kepadanya. Ini semua meneduhkan jiwanya, mengingatkan bahwa Allah Maha Besar dan Maha Kuasa. Summa latarawunna ainal yakin. Summa latus'aluna yaumaidin anin na'im. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa ya, Ya, Bu ya. Masya Allah. Keberanian mereka ini dengan perform menampilkan azan sama setoran suratnya, Masya Allah. Ini memang kegiatan rutin Bu ya? Anak-anak nanti ada yang setor ayat, ada yang dites azan gitu Bu ya? Ada juga yang hafalan hadis biasanya ya, ada yang bercerita juga, ada yang membaca buku nyaring ya. Kebanyakan anak-anak, setidaknya anak mau tampil percaya diri juga udah luar biasa. Habis ini kita terusin dulu nih kegiatannya biar anak-anak juga dapat ilmu-ilmu yang baru. Oke, silakan boleh duduk. Makasih ya, Akil. Makasih. De Fajri. Masya Allah. Pejuang langit, berlatar belakang pengajar, Bu Rosi lakoni ilmunya sebagai jalan dakwah, mengajar kisah-kisah Rasul, sejarah, dan mengaji. Dengan cara yang ceria tanpa mengharap bayaran, ia merasa puas dengan bayaran tawa dan doa dari anak-anak. Allahu Akbar. Masya Allah, Bu. Sembari dia lagi cerita, kita ngobrol lagi Bu ya. Balik. Nah, Bu Rosi, saya pengen tahu, kenapa sih doa dari anak-anak ini sangat berpengaruh pada saat kondisi Bu Rosi waktu itu lagi sedang terpuruk? Ya, karena anak-anak itu kan anak-anak yang benar-benar dari langit ya, yang Allah pilihkan. Melalui anak-anak inilah saya bisa bangkit lagi, ada banyak keceriaan. Bahkan doanya juga anak-anak dijabah ya, karena mereka belum ada dosa. Sama seperti aku yang wah luar biasa mungkin ya. Tapi kalau anak-anak itu memberikan keceriaan, kebahagiaan, dan pastinya memberikan kemaslahatan hidup tentunya. Saya jadi ingat cerita guru saya, Khalifah Umar bin Khattab, seorang sahabat dekat dan mertua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak segan-segan meminta doa kepada anak-anak yang belum balik agar Allah mengasihi kita. Para sahabat lain yang melihat merasa heran, bagaimana mungkin seorang sahabat mulia seperti Umar bin Khattab yang telah dijamin masuk surga masih meminta doa kepada anak kecil yang belum balik. Umar bin Khattab kemudian menjawab, "Saya memang meminta doa pada anak-anak.
karena anak kecil yang belum balik belum memiliki dosa yang mengotori kesuciannya. Doa anak itu insya Allah mustajab, sedangkan kita sudah terlalu banyak dosa dan berlumur noda hitam. Kalau boleh tahu, Bu Rosi sekarang punya anak ada berapa ya? Ada 4. Ada 4. Nah, itu anak-anak pada saat Bu Rosi sakit itu ikut merawat atau bagaimana? Anak saya sih 4, tapi meninggal 3. Ya Yang Allah. ada cuma 1. Jadi yang selalu merawat ya cuma 1, anak yang ketiga. Oke. Jadi ini saya baru tahu nih informasinya. Jadi yang 3 ini meninggal. Kalau boleh tahu itu kenapa, Bu? Kemungkinan besar dengan penyakit yang sama. Allahu Akbar, sungguh berat cobaan yang harus dijalani beliau. Bukan cuma 1 atau 2, ini 3 anak sekaligus Allah ambil dari pelukannya. Sungguh hanya orang-orang beriman yang bisa menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pejuang Langit, kehilangan 3 anak bukan ujian yang mudah bagi Bu Rosi. Ia merasa sangat berat, tapi Bu Rosi yakin ada hikmah dan pelajaran yang mahal dari Allah untuk dirinya. Kehilangan 3 anaknya justru jadi wasilah bagi dirinya agar bisa mendidik anak-anak yang lebih banyak dan menebar manfaat lebih besar seperti yang ia lakukan sekarang. Masya Allah. Sesuai dengan kata Bu Rosi tadi ya, hidup itu jangan Ditangisi. Tapi harus diperjuangkan. tapi harus diperjuangkan. Masya Dan ada Allah. satu lagi, Apa itu? tinggalkan sesuatu yang membuatmu marah, sedih, dan kecewa, dan pertahankanlah yang membuatku bahagia. Dan anak-anak inilah yang membuat saya bahagia. Makanya saya pertahankan melalui taman bacaan saya ini. Ilmu inilah saya hidup, saya berkembang. Ya. Dengan cinta dan doa inilah saya ada banyak bahagia di sekitar saya. Masya Allah. Dari tadi di sebelahnya Bu Rosi dan anak-anak saya pengennya tersenyum terus. Luar biasa. Aura positifnya tuh Masya Allah sekali. Jadi abis ini kegiatan udah selesai, Udah Bu Rosi? selesai, ya. Oke, kalau gitu boleh ditutup dulu Bu Rosi. Iya boleh. Coba anak soleh. Yuk, saya bantu beres-beresnya Bu Rosi. Oh iya, boleh. Ada anak saya, Masya Allah, Wah. yang suka bantuin saya. Nih, namanya siapa? Siap, Afifah Hafina. Oh, salam kenal, Arno. Wah, Masya Allah. Berarti ini anak yang ke berapa? Yang ketiga. Yang ketiga. Bu Rosi, Ya? berarti Afifah ini yang nemenin Bu Rosi waktu itu ya? Oh, betul. Wah, pas Selalu banget nih. pernah sampai 3 bulan dia di rumah sakit Oh. nungguin. Afifah, tadi ibu itu cerita, katanya Afifah sempat mau dikeluarin ya Siap. dari Itu, sekolah. Iya, waktu MTS karena 3 bulan saya nggak masuk sekolah karena nemenin Umi. Di rumah Saya sakit lebih di baik Bandung. nemenin Umi daripada ditinggalin sama Umi. Lebih baik keluar. Ya Allah. Tapi waktu itu gimana perasaan Afifah waktu pas tahu mau di sekolah katanya kalau kamu nggak masuk dikeluarin gitu? Saya nggak apa-apa kalau dikeluarin, yang penting nggak ditinggalin sama Umi. Yang penting ada buat Umi. Insya Allah, luar biasa. Pejuang Langit, bukan hanya kesembuhan yang Allah berikan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan seorang anak yang solehah dan berbakti. Ya, setiap langkahnya Afifah selalu ada doa dan selalu ia panjatkan setiap menemani sang ibu berobat. Masya Allah. Pejuang Langit, Afifah tumbuh menjadi anak yang berprestasi dan alhamdulillah mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi. Allahu Akbar. Pejuang Langit, titipan penyakit yang Allah berikan kepada Bu Rosi bukanlah sesuatu yang mudah. 2006 mengalami sakit-sakitan, pingsan setiap minggu, hingga puncaknya di 2008, saat meresmikan membuka taman baca untuk anak-anak, ia malah mendapatkan kabar terserang kanker leukemia. Pejuang Langit, air mata Bu Rosi berlinang saat menceritakan kondisi sakitnya. Sampai koma dan dokter memvonis waktu hidupnya hanya beberapa bulan saja. Nah, saya juga dengar info katanya waktu itu Bu Rosi sempat lumpuh, tidak bisa melihat. Bu, Lumpuh setahun. lumpuh setahun. Tahun. Gimana Bu? Ibu menguatkan diri Ibu
tetap berikhtiar, yakin bahwa ini adalah takdir yang terbaik yang diberikan Allah, Bu? Ya, pastinya ketika saya sudah tidak bisa berjalan, bahkan lumpuh ya, itu saya masih kuat, saya masih tahan, bahkan saya masih ikhlas, masih sabar. Tapi ketika Allah mengambil penglihatan saya sampai 1 bulan nggak bisa lihat, Ya Allah. terus saya juga 3 bulan nggak bisa bicara, ada rasa putus asa juga dalam diri saya. Tapi alhamdulillah ada satu buku yang menguatkan saya, yaitu Khairun Nasi Anfa'uhum Linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Di sana saya bangkit. Saya mau di kemo selama 3 tahun walaupun botak. Dan menjalani beberapa Sampai kemoterapi. Itu biayanya dari mana, Bu? ya dari kami, dari ya yang ada dijual kan, karena seminggu sekali itu 4 juta, 3 juta. Ya Allah. Selama 3 tahun, belum lagi dulu kan belum ada BPJS. Itu benar-benar pure umum ya, jadi benar-benar yang seminggu sekali harus ada 5 juta. Bahkan sekarang kesini apalagi sebelum dioperasi itu 12 juta sebulan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dalam rentang waktu 5 tahun, dari 2008 sampai 2012, Bu Rosi melawan kanker. Sekalipun sudah divonis tidak akan melewati tahun 2012. Namun, alhamdulillah, berkat jalur langitnya menjadi diri yang bermanfaat bagi orang lain dan selalu berdoa serta menyelipkan permintaan doa pada orang lain, baik orang dewasa maupun anak-anak. Kini di bulan Mei 2025, Bu Rosi dinyatakan sembuh total. Awalnya ia merasakan perkembangan di dalam dirinya, badan perlahan mulai semakin kuat, sampai akhirnya ia memutuskan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan hasilnya, Masya Allah, zat kanker terbukti lenyap dan kondisi fisiknya dinyatakan sehat oleh tim dokter. Subhanallah, dari kejadian ini saya jadi teringat dengan hadis yang disampaikan guru saya, agar jangan pernah meremehkan doa, karena doa dapat merubah takdir seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang dapat mencegah takdir kecuali doa, tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan, dan seseorang benar-benar akan dihalangi dari rezeki disebabkan oleh dosa yang diperbuatnya. Saya pengen tahu, Bu, apa sih yang membuat Bu Rosi itu tetap sabar, tetap tegar? Apakah ada doa-doa tertentu? Atau ada semangat dari mana gitu, Bu? Yang pertama, saya melihat anak-anak datang, walaupun saya kondisinya sedang terpuruk sekalipun, anak-anak tetap datang, setor hafalan, setor hadis. Ya Allah. Dan pasti doa-doa mereka lah yang mereka langitkan itu menguatkan saya bagaimana caranya saya supaya tegar, supaya kuat, supaya tabah dan tetap bangkit seperti Umi yang mereka lihat, yang selalu ceria gitu. Makanya saya bismillah bangkit. Saya minta sama Allah, ya Allah titip dan temani hamba ya Allah. Kalau memang hidup saya bermanfaat, panjangkan usia saya dengan penuh keberkahan. Tapi kalau memang hidup saya hanya mendatangkan madorot, hanya menyusahkan orang-orang sekitar, apalagi keluarga ya, saya ikhlas ya Allah, Engkau ambil. Gitu. Tapi dalam keyakinan dalam diri saya ingin panjang umur dengan keberkahan, dengan kebermanfaatan hidup. Gitu. Itu yang menguatkan saya. Bagaimana caranya supaya saya tetap tegar dan saya yakin sama Allah. Dari keyakinan itulah tumbuh bahwa saya pasti sembuh. Hanya Allah yang menyembuhkan. Pejuang Langit, inilah taman baca gratis yang menjadi saksi perjuangan Bu Rosi selama belasan tahun. Taman baca yang juga menjadi tempat tinggalnya ini menjadi tempat anak-anak bermain dan belajar di kawasan Panjalu, Ciamis, Jawa Barat. Semuanya datang dari berbagai kalangan, mulai dari anak TK sampai mahasiswa. Allahu Akbar. Ketulusan dan keikhlasan Bu Rosi mengajar dan mendidik anak-anak agar tetap gemar membaca, mengundang simpati orang-orang baik. Di awal Mei 2025, Bu Rosi menerima hibah tanah 1,5 hektar untuk dijadikan taman baca yang lebih luas dan layak. Pejuang Langit, mendapatkan kesempatan hidup kedua membuat Bu Rosi semakin bersemangat dan semakin sibuk, terutama dalam menyambung silaturahmi dan kegiatan yang bermanfaat. Wah. Kalau ini ibu-ibu apa ini, Bu? Ibu-ibu
PAUD Persada yang sambil menunggu anak-anaknya Sekolah? Ya, menunggu di luar ruangan itu memang jadi produktif gitu. Oke. Iya. Oh, jadi ini kegiatan yang udah lama dilakukan juga ya? Iya. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Wah, lagi sibuk nih. Saya numpang ikutan ya. Nah, Pejuang Langit. Ini dari tahun 2009 ya Bu Rosi? 2019. 19, maaf. Dari tahun 2019 kegiatan ini udah dilakukan. Jadi sampah-sampah itu dibawa ke sini, dimanfaatkan lagi ya, didaur ulang. Nah, ini tuh jadi apa nanti? Ada yang jadi kursi, ada yang jadi tempat sampah, ada juga yang dibuat bangku ya. Oh, jadi bangku. Wah, namanya Masya Allah. EcoBrick. EcoBrick. Wah, ini saya juga udah bawa ini sama Bu Rosi nih. Jadi nanti sampah-sampah ini disatuin jadiin kursi? Iya. Wah, bentuknya gimana tuh Bu Rosi? Boleh. Itu seperti itu. Pejuang Langit, kegiatan Bu Rosi seperti ini sudah ia lakukan sejak 2019 saat dirinya divonis menderita kanker stadium 3 ke 4 dan terus ia lakukan hingga saat ini setelah mendapat kesembuhan. Masya Allah. Saya jadi ingat hadis Nabi SAW yang diajarkan guru saya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur panjang dan rezeki yang luas bagi hamba yang menyambung silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan diperpanjang umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Alhamdulillah Pejuang Langit, bagi Allah gak ada sesuatu yang mustahil selama kita percaya kepada kuasa dan semua ketetapan Sang Maha Pencipta. Cerita kesembuhan Bu Rosi hanya sebagian kecil dari semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sayang kepada umatnya. Semoga cerita Jalur Langit kali ini bisa menjadi penyemangat bagi siapa saja yang sedang menjalani perjuangan menuju kesembuhan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demi orang tua, demi ibu, bapak, saya rela mengorbankan pangkat, jabatan, dan kedudukan saya. Atau apapun. Yang penting saya bisa berbakti pada orang tua. Kemudian yang 2 orang itu ditinggal di Malaysia. Ditinggal? Jadi sama sekali nggak berangkat ke Tanah Suci? Enggak, dan ditinggal terlantar di situ.